Halo Kak, Ya, halo. dengan Kak Intan. Ya, Oke, apa kabar Kak? alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai konseling pada hari ini, di sini saya ada dua kursi. Eh, Boleh Kakak memilih kursi di mana saja yang menurut Kakak nyaman. Boleh Mau di di sebelah sini? mana? Boleh, Kakak duduk. Untuk jaraknya atau untuk jarak saya sudah cukup. Oke. Jadi bagaimana Kak kabarnya? Hari ini cukup baik. Oke, cukup baik ya untuk kali ini. Oke, sebelum kita mulai konseling pada kali ini, saya izin bertanya, sebelumnya Kakak pernah mengikuti sesi konseling? Pernah. Menurut Kakak nih, sesi konseling itu seperti apa? Menurut saya konseling itu kayak hal yang bisa buat saya berubah. Soalnya setelah melakukan konseling itu saya bisa merubah diri saya yang tadinya pikirannya kayak gini. Setelah konseling kan pasti diberi saran, diberi ini. Jadi pikiran saya lebih terbuka, terus lebih bisa menjalani hidup kayak aku harus gini, gak terpaku sama pikiran aku yang selalu buruk. Itu lebih berdebat dari Teteh ya. Oke, semoga dalam sesi konseling kali ini bisa adanya perubahan lagi. Oke, pada sesi konseling kali ini, apa yang ingin disampaikan? Kayak untuk konseling hari ini aku kan kelas 12 udah mau lulus juga. Terus aku tuh harus lanjutin kuliah. Tapi aku tuh masih bingung aku tuh harus kuliahnya kemana. Soalnya kayak bingung aja karena gimana ya, aku tuh ngerasa aku tuh nggak punya bakat kalau aku tuh harus kesini, jadi bingung aku harus kemana ya. Meskipun jurusan aku kan udah gitu ya kita banyak pilihan yang kesini, tapi aku tuh tetap bingung aku tuh harus masuk yang ini kah, yang itu kah. Terus juga banyak masukan dari orang tua. Kalau dari orang tua tuh kayak masuk ke sini aja, tapi aku nggak mau. Terus ya udah mau kemana, cina besok gimana kamu, tapi aku udah dikasih pilihan itu, tapi aku tetap bingung aku harus kayak gimana kayak gitu. Oke, jadi kamu merasa bingung atas pilihan nanti untuk kuliah di mana gitu? Ya. Oke. Hal apa sih yang sudah dipersiapkan oleh Teteh sejauh ini? Sejauh ini yang pasti aku harus nyiapin diri aku dulu buat kedepannya kayak gimana. Terus aku juga siapin kayak berusaha siapin nilai-nilai terbaik aku buat kedepannya. Tapi aku tuh selalu merasa kalau apa yang aku lakuin itu hasilnya kayak di bawah. Aku tuh berharap hasil yang aku dapat bentuk kayak gini, tapi malah sebaliknya hasil itu kayak selalu buruk buat aku. Makanya sampai saat ini aku bingung aku ini kedepannya harus gimana. Soalnya selalu merasa kalau yang aku usahain, yang aku lalui itu gak ada hasilnya. Oke, jadi kamu merasa bingung terhadap diri kamu sendiri, kemudian merasa bingung nih nanti kuliah, setelah lulus kuliahnya harus kemana, kemudian jurusannya kemana juga, masih bingung ya. Nah, hasil akhir apa sih yang ingin kamu harapkan sejauh ini? Oke, sejauh ini sih yang aku harapin tuh aku nemuin diri aku sendiri, karena aku tuh ngerasa ini tuh bukan diri aku. Jadi aku tuh pengen, aku tuh pintarnya di mana sih, aku tuh bisanya di bidang apa, aku mahirnya di bidang apa, punya bakat apa aja. Soalnya kayak setiap harinya tuh ini aku gimana ya ke depannya, aku harus ngelanjutin orang tua kah, harus ikutin orang tua dulu kuliahnya apa, ininya apa. Aku tuh kayak gak punya pilihan sendiri, soalnya emang di pikiran aku tuh kayak bingung semua. Jadi aku tuh pengen ke depannya aku bisa lebih
nemuin diri aku sendiri, lebih tenang sama pikiran aku, bisa. Jadi aku tuh pengen pikiran aku tuh damai, aku tuh udah nemuin oh aku mahirnya di sini nih, jadi aku nanti pas kuliah tuh ngambilnya harusnya ini, tapi aku sampai sekarang belum nemuin hal itu. Oke, jadi kamu ingin merasa lebih tenang, aman, nyaman ya. Oke, di mana sih rasa tenang dan nyaman itu? Di hati sama pikiran. Oke, dalam hati dan pikiran kamu. Kalau di skala nih dari 1 sampai 10 untuk nilai rendah untuk nilai rendah itu tidak nyaman, tidak aman, tidak tenang. Nah untuk angka atas itu kamu merasa lebih tenang, aman dan nyaman. Jadi kalau di skala prioritas 1 sampai 10 itu berapa? Sejauhnya aku merasa aku 5 atau 6/10 mungkin. Oke, kita ambil di 6/10 ya. Kenapa kamu memilih angka 6? Ya karena aku rasanya kadang ngerasa aman. Aku tuh ngerasa amannya kalau udah dikasih tahu misalnya kamu tuh bagus di bidang ini sebenarnya, cuma kamu gak ngerti kamu harus kayak gimana. Tapi aku ngerasa gak amannya, aku tuh gak ngerasa kayak gitu, aku gak ngerasa pinter di sana. Terus aku selalu bingung kayak ini tuh sebenarnya aku tuh harusnya gimana sih, soalnya aku ngerasa apa yang aku lakuin tuh selalu sia-sia, selalu gak ada hasilnya. Makanya aku beli 6/10 tuh kayak enggak, jadi enggak terlalu gimana ya, aku tuh enggak terlalu, aku dibilang takut, aku takut, aku nggak nyaman, aku kayak selalu overthinking sama apapun. Tapi di sisi lain juga aku selalu ada berpikir positifnya tentang aku tuh sebenarnya harus gimana, tapi aku tuh cuma nggak bisa nentuin aja aku tuh beneran harus kayak gini. Jadi aku tuh selalu bimbang aku harus ngapain. Makanya aku milih 6/10 karena emang gak se pusing atau gak nyaman tuh. Jadi ada sisi lain yang bikin aku nyaman, bikin aku senang. Seandainya nih kamu sedang berkaca dengan diri kamu, apa yang ingin kamu katakan pada diri kamu sendiri? Seandainya kayak mungkin aku bakal bilang, kenapa kamu gak bisa nemuin diri kamu sendiri, padahal kita tuh gak sejauh itu. Kayak kenapa kamu gak bisa jadi diri sendiri? Kamu tuh harus bisa jadi diri sendiri, gak perlu pusing mikirin apa kata orang lain. Apa yang kamu mau tuh kamu harus perjuangin, gak bergantung sama omongan orang. Pokoknya gak boleh kalah sama keinginan orang lain. Kamu harus perjuangin keinginan kamu, harus bangkit sendiri, karena emang kenyataannya di dunia ini tuh kita tuh cuma punya diri sendiri, gak bener-bener sama orang lain. Jadi kamu harus bisa bangkit, kamu harus bisa semangatin diri sendiri biar kamu gak pusing atau bingung sama semua yang harus kamu lalui kayak gitu. Oke, bisa saya simpulkan untuk sesi konseling kali ini, mungkin kamu merasa bingung terhadap diri kamu sendiri dan merasa bingung juga untuk masuk ke universitas mana, kemudian masih bingung juga untuk masuk ke jurusan mana, dan kamu juga masih belum menemukan jati diri kamu sendiri ya. Jadi kamu masih bingung gitu ya terhadap diri kamu. Oke, mungkin untuk sesi konseling kali ini sudah cukup. Mungkin untuk sesi konseling selanjutnya mungkin bisa kita jadwalkan di minggu depan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya pada sesi konseling kali ini.